Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu ingin membahas alur cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya klik subscribe dan tekan tombol lonceng serta nyalakan notifikasinya. Di teras rumah Modi terlihat keluarga tukang sedang berkumpul. Ada seorang wanita yang menegur karena sedang bersantai-santai, dan wanita baju merah beralasan jika anaknya kehausan. Tukang itu langsung mengomelinya. Kokila dan Rasi sedang mencari-cari tukang itu. Di saat semuanya saling lempar kesalahan, anak laki-laki itu memberitahu orang tuanya jika ada Rasi dan Kokila datang. Tukang kayu itu terkejut dan membuang kelapa muda itu. Rasi langsung berbicara dan menginterogasinya. Namun wanita itu menyangkal jika tidak tahu apa-apa. Namun Kokila masih tetap diam. Laki-laki itu menjelaskan jika mereka bekerja dengan baik. Rasi tetap tidak percaya dan ingin mencari buktinya. Laki-laki itu ketakutan. Rasi bicara jika akan menemukan buktinya. Wanita itu masih menyangkalnya, namun Kokila masih saja terus diam. Wanita itu berbicara jika tidak mungkin berulah di sini, dan temannya memberi pembelaan dan meyakinkan Rasi dan Kokila. Wanita itu masih terus menyangkalnya. Rasi langsung marah-marah karena tidak percaya. Kokila marah dengan Rasi dan berbicara bahwa harus mencari bukti sebelum menyalahkannya. Semua tukang itu merasa senang karena Rasi tidak ada bukti yang dituduhkan. Kokila mengeluarkan semua unek-uneknya. Rasi pun terdiam. Kokila menyuruh tukang itu untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun Rasi masih mencurigainya. Semua tukang itu pergi. Kokila masih memarahi Rasi, tuduhannya itu salah. Rasi pun malu. Kokila langsung pergi meninggalkan Rasi. Rasi langsung menelepon Urmila dan Rasi menceritakan masalah yang ada di rumah Modi. Urmila pun prihatin mendengarkannya. Rasi terus menceritakan semuanya. Urmila pun berbicara agar Rasi terus mencari buktinya. Rasi terkejut saat melihat sedotan es di lantai dan berbicara pada Urmila bahwa ada sesuatu. Rasi berbicara bahwa sedotan ini akan menjadi bukti dan akan ditunjukkan ke semua orang. Urmila berbicara jika bukti itu belum kuat. Rasi pun bingung harus berbuat apa. Urmila berbicara agar Rasi mencari bukti yang lain. Kokila berbicara pada Hetal jika tuduhan Rasi salah. Kokila langsung memarahi Rasi agar untuk berhati-hati dengan omongannya. Semua terdiam mendengar omongan Kokila. Dalam hati Rasi berbicara jika dia akan mencari buktinya. Rasi pun marah dan membawa bayi Molu pergi. Begitu juga dengan Jigar mengambil bayi Tolu dan menyusul Rasi. Gopi berbicara pada Kokila, mungkin saja yang dikatakan Rasi itu memang benar. Mira ikut menjawabnya benar. Hetal pun berbicara, mungkin omongan Mira benar karena dia masih kecil, tidak mungkin bohong. Kokila terdiam dan Ahem berbicara, mana mungkin omongan Mira ada benarnya. Hetal pun menjawab, biasanya anak kecil tidak pernah salah. Kokila langsung marah karena Mira masih kecil, mana mungkin dia tahu. Hetal menenangkan Kokila dan berbicara jika dari tadi Mira bersamanya. Kokila pun terdiam dan Kokila berbicara bahwa pekerjaan ini dilanjutkan besok. Pak Cirak pun setuju. Ahem langsung marah karena kamarnya masih berantakan. Gopi pun terdiam. Kak Cirak menyuruh Ahem untuk tidur di kamar tamu. Kokila pun setuju. Wanita ini pura-pura berjalan di sana. Kak Cirak memanggilnya dan menyuruhnya untuk melanjutkan besok pekerjaannya. Namun Ahem menyuruhnya untuk membereskan kamarnya dulu. Wanita itu setuju. Kokila berbicara pada dua pria ini untuk cepat mengerjakannya. Laki-laki itu menjawab jika butuh waktu yang lama. Hetal pun kaget. Kokila berbicara jika kerjaan ini tidak akan lama. Laki-laki ini menjawab jika sulit mengerjakannya dengan cepat. Kokila pun menyerahkan semua kerjaannya pada laki-laki itu sampai selesai. Kokila dan Hetal pun langsung pergi. Laki-laki ini berbicara dengan temannya jika orang kaya hanya bisa mengatur saja. Rasi mencurigai wanita ini yang membawa kantong plastik besar. Rasi berpamit pada Gopi jika ingin keluar mencari sesuatu.
Rasi pun mencari bukti dan sambil menggerutu. Wanita itu berjalan di depan Rasi dan Rasi menegurnya dan pura-pura meminta maaf karena sudah menuduhnya. Wanita itu memaafkannya. Rasi berpura-pura mencari antingnya dan meminta bantuan kepada wanita ini bahwa antingnya hilang. Teman wanita itu berbicara dalam hati jika dia yang menemukan akan dijualnya. Wanita ini berdoa agar dia yang menemukannya. Rasi langsung melempar sembarang anting itu dan berpura-pura ikut mencarinya. Wanita itu melihat temannya menemukan anting itu. Teman wanita itu berbicara pada Rasi bahwa anting itu belum ketemu. Rasi berbicara dalam hati bahwa benar kecurigaannya. Dan Rasi berbicara jika mengikhlaskan anting yang hilang. Di saat wanita itu menegur si penemu anting, Rasi mengintipnya. Wanita itu menyuruh si penemu anting untuk membaginya, tapi si penemu tetap ngeyel bahwa tidak menemukannya. Mereka bertiga akhirnya berantem dan Rasi masih mengintip. Di saat mereka masih beradu mulut, datanglah para suaminya dan bertanya apa yang terjadi dan berbicara jika mendapat sesuatu harus dibagi rata. Rasi pun mendapat bukti dari kecurigaannya itu. Saat Rasi ingin memvideonya, Rasi kaget mendengar laki-laki itu berbicara untuk melanjutkan rencananya. Rasi pun mengikutinya. Rasi melihat ada 3 biji kelapa muda dan menggerutu bahwa tuduhannya memang benar. Rasi langsung memvideo bekas batok kelapa itu. Rasi melihat rombongan penipu itu di gudang dan langsung merekamnya. Kumpulan penipu itu saling beradu mulut. Di luar sana terlihat Rasi yang masih mengomel dan sambil merekamnya. Satu orang di sana berbicara agar harus berhati-hati supaya mendapat barang berharga. Tiba-tiba kursi itu patah, Rasi pun terjatuh. Begitu juga HP Rasi yang lepas dari tangan Rasi. Kepala Rasi terbentur batok kelapa. Rasi pun langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya di channel Cahaya TV. Kira-kira apa yang terjadi dengan Rasi? Apakah Rasi bisa diselamatkan? Dan apakah keluarga Modi mengetahui kedok penipu itu? Karena hanya Rasi yang mengetahuinya. Semoga Rasi cepat sadarkan diri dan langsung memberitahu semuanya agar menjebloskan penipu itu ke penjara.